Jadi pembedanya di situ reksadana pasar uang yang konvensional dan reksadana pasar uang yang syariah. Isinya kalau pasar uang yang konvensional lebih ke banknya bank umum. Obligasi mungkin obligasi bank BUMN atau juga obligasi bank yang obligasi pemerintah biasa. Reksadana syariah ada nggak Mbak? Dan boleh kasih contohnya? Terima kasih. Oke, reksadana syariah banyak banget. Sekarang banyak banget ya, karena saham-saham sendiri pun juga ada yang saham-sahamnya bisa masuk ke dalam klasifikasi syariah ya. Gitu. Jadi ada yang namanya manajer investasi itu memang bikin khusus reksadana syariah. Syariah. Kalau teman-teman sebenarnya bisa ya langsung googling aja, itu biasanya masuk reksadana syariah. Di IDX sendiri pun kayaknya ada deh reksadana syariah, itu nanti ada apa aja gitu ya. Nah itu teman-teman bisa misalnya ada banyak yang saya tahu ya. Sukor Invest ada, reksadana syariah, Manulife juga ada, Dana Reksa juga ada setahu saya. Jadi banyak sekali sistem. Hampir sekarang karena market syariah itu luas sekali ya. Jadi luas sekali. Manajer investasi pasti ada. Oh ini menambah alasan kenapa nggak perlu takut untuk berinvestasi nih berarti ya Mbak. Iya betul. Kenapa reksadana obligasi saat ini turun terus? Tapi sebenarnya kayaknya memang trennya lagi turun ya Mbak. Tadi udah sempat disinggung sama Mbak Shirley juga. Tapi mungkin bisa dibantu jawab juga Mbak, kenapa reksadana obligasi ini saat ini turun? Oke, jadi sebenarnya kita ngelihat bahwa sekarang ini jadi investor itu terbagi ya. Investor ini ada investor asing, ada investor dalam domestik ya. Nah, investor domestik ini bagusnya di dalam kondisi saat ini investor domestik yang retailnya ini udah mulai banyak, gitu, semakin banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kalau saya melihat saat ini pemerintah kan sedang menurunkan suku bunga. Nah, biasanya kalau suku bunganya turun itu pengaruh ke obligasi. Tapi memang menariknya sekarang ini banyak sekali ya, jadi sentimen-sentimen yang terjadi mulai dari kalau dalam negeri kita ke SWF, ada juga di luar negeri juga ada yang kasih stimulus, ada banyak hal yang faktor yang akhirnya menyebabkan reksadana obligasi ini turun gitu. Nah, tapi salah satunya faktornya adalah ke suku bunga ini turun. Biasanya sih pengaruhnya ke harga reksadana, ke harga obligasi meningkat. Cuma di saat ini kita melihat banyak ketidakpastian. Karena itu sebenarnya teman-teman kalau teman-teman mau melihat reksadana obligasi ini, baiknya jangan melihatnya bulan per bulan. Oke. Tapi ngelihatnya dalam tenor, karena obligasi sendiri kan dalamnya obligasi yang 2 tahun, 3 tahun gitu baru jatuh tempo gitu ya. Kalau dalam bulan per bulan mungkin akan kelihatannya fluktuatif dan turun gitu ya. Tapi teman-teman ngelihatnya tenornya lebih panjang dalam setahun atau 2 tahun gitu. Itu akan lebih sesuai dengan si produk aslinya yaitu si obligasi ya, yang mayoritasnya kan di obligasi. Nah, memang kalau ngelihat perhitungan per hari atau per bulan pasti jangka pendek turun sih sekarang obligasi. Karena itu mungkin jangan terlalu banyak dilihat setiap hari gitu ya, lihatnya mungkin minimal kalau saya biasanya reksadana lihat mungkin sebulan sekali lah di saat gajian gitu ya, di saat gajian per bulan mantau, oh iya masih memang menurun, tapi kita lihat kalau Mas tadi siapa namanya? Sandi. Sandi gitu ya, Mas Sandi mau lihat gitu ya, bandingin sama reksadana pasar uang pendapatan tetap yang lain deh gitu ya. Terus lihatin reksadana pendapatan tetap yang Mas Sandi punya ini turunnya jauh dibandingkan dengan industri di reksadana pendapatan tetap yang lain atau masih rata-rata mendekati gitu ya. Kalau misalnya di bawah, mungkin teman Mas Sandi kalau nggak tenang gitu ya, mungkin mau switching boleh, switching ke reksadana pendapatan tetap yang lain atau mungkin ke pasar uang. Tapi kalau misalnya masih dekat-dekat dengan industri dengan sejenisnya reksadana pendapatan tetap masih nggak apa-apa, mau di hold aja gitu. Oke, jadi Mas Andi ini kayaknya dapat jawaban yang jelas banget nih dari Mbak Shirley. Wow, ini lanjut lagi Mbak. Tadi kayaknya ada yang menanggapi soal reksadana syariah. Pertanyaannya dari Erik Jabal, reksadana pasar uang masuk ke reksadana syariah nggak Mbak? Itu sebenarnya ada jenisnya ya Mbak? Mungkin boleh dijelaskan. Setahu saya kalau reksadana pasar uang syariah itu dia banyak menempatkannya di obligasinya bentuk obligasi sukuk ya. Sukuk itu kan obligasi syariah pemerintah. Dan juga untuk banknya dia akan masuk ke bank syariah.
Jadi pembedanya di situ, reksadana pasar uang yang konvensional dan reksadana pasar uang yang syariah. Isinya kalau pasar uang yang konvensional lebih ke banknya bank umum. Obligasi mungkin obligasi bank BUMN atau juga obligasi bank yang obligasi pemerintah biasa. Ya, yang biasa aja. Tapi kalau yang syariah lebih ke isinya yang syariah juga. Berarti pada intinya semua jenis reksadana itu ada syariahnya ya Mbak? Ada reksadana syariahnya? Ada. Oke, itu mungkin udah clear juga. Misalnya nanti ada yang nanya juga reksadana mungkin obligasi ada syariahnya, semuanya tetap ada syariahnya gitu ya Mbak. Itu bisa mungkin dicari di akan disimpan dana di mana.